Tapi Fang Yu tidak peduli dengan detail ini, dan bergegas ke depan 4 roh suci dan melayangkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan yang besar. Segel jalan besar di punggung kepalan tangan berkedip dengan cahaya kemasan. Tinju salib surgawi. Ledakan. Tinjunya meledak, dan kekuatan itu langsung menyapu 4 roh suci di depannya. Tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Pada saat ini, mata keempat roh suci agung terbuka lebar, dan masing-masing secara otomatis menggunakan cara untuk menghindar atau bertahan. Roh Kudus di kedua sisi lebih cepat dan menghilang dalam sekejap, menghindari serangan frontal dari tinju ini. 2 roh suci yang tersisa tidak seberuntung itu. Mereka tidak bisa mengelak, mereka hanya bisa mengangkat telapak tangan dan menggunakan senjata magis pada saat yang bersamaan. Hei, 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 beberapa segel pertahanan terkondensasi di depan mereka. Boom boom. Namun, dalam menghadapi kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Heavenly Crossfist, segel ini sangat rentan. Dalam serangkaian ledakan, semua segel ini hancur. Dan 2 roh suci agung di balik segel, tubuh itu hancur di bawah kekuatan tinju yang menakutkan. Boom, terdengar ledakan suara, dan kedua roh suci agung itu mati tiba-tiba, dan bahkan tidak ada waktu untuk berteriak. Boom boom boom, Quan Jin terus berlari ke depan, menghancurkan ruang di sekitarnya, dan bahkan tanah terlempar keluar dari jurang besar, puing-puing terciprat, dan dunia berguncang. Fang Yu berdiri tinggi di langit, menoleh untuk melihat ke samping. 2 roh suci yang menghindar, kini berada di udara di sebelah kiri. Sejujurnya, kamu benar-benar berani. Sebelumnya, perpaduan dewa dan iblis Master Pavilionmu bukanlah lawanku. Dari mana keberanianmu datang langsung ke pintu? Fang Yu mengangkat alisnya, apakah menurutmu strategi menyesuaikan harimau dari gunung ini akan berhasil untukku? Pada saat ini, 2 roh suci agung lainnya saling memandang, glaukoma berkedip-kedip di pupil mereka. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya Fang Yu. Namun arti keberadaan mereka adalah menerima perintah dan melaksanakan tugas. Tugas yang diberikan oleh Master Pavilion kepada mereka adalah mengembalikan para dewa dan iblis. Lalu, jika tugas ini tidak selesai, mereka tidak bisa pergi. Fang Yu, kamu bersikeras menentang kami, dan pada akhirnya kamu tidak akan lolos dari kematian. Roh Kudus berbicara dengan nada muram, lihatlah nasib keluargamu. Dia membuka tangannya, Swiss. Saat ini, di belakangnya, pusaran air perlahan muncul. Setelah itu, 2 sosok muncul satu demi satu. Kedua sosok ini, bukanlah manusia. Tepatnya, mereka adalah 2 monster yang tidak mirip satu sama lain. Salah satunya berwajah manusia, namun tubuhnya seperti kerangka, hanya tinggal kerangka saja, namun memiliki ekor yang mirip reptil. Yang lainnya tidak memiliki anggota badan, dan tubuhnya seperti cacing putih, dengan banyak duri yang tumbuh seperti kelabang. 78 Chinese Network. Namun di kepalanya yang terbuka, masih ada bercak wajah pucat. Kedua monster ini, dari segi ukuran, ini adalah pertama kalinya Fang Yu melihat mereka. Tapi wajah Fang Yu bukanlah yang pertama melihatnya. Dia bisa mengenali wajah kedua monster ini. Itu adalah 2 penguasa alam ras manusia yang diselamatkan oleh kekuatan misterius setelah dilumpuhkan olehnya di Datian Chen Star. Meskipun wajah kedua monster ini agak berbeda dari sebelumnya, mereka tidak jauh berbeda, dan mereka masih dapat dikenali. Sungguh tak ada habisnya dan tercerahkan. 166. Aku mengandalkan, kalian berdua, apakah kalian terlibat seperti ini? Fang Yu mengangkat alisnya saat dia melihat kedua monster ini. Aum, Ruo Bujue dan Wuran menatap Fang Yu, pupil matanya merah, dan hanya ada niat membunuh di matanya. Tampaknya mereka bahkan kehilangan kesadaran diri. Oh, kenapa repot-repot? Awalnya aku membunuh 100, tapi sekarang jadi manusia dan hantu, kata Fang Yu. Kami tidak pernah berhenti bereksperimen dengan makhluk dari semua ras. Pada saat ini, Roh Kudus berbicara, di antara mereka, kami memberikan perhatian khusus pada 3 ras manusia, dewa, dan iblis. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan produk uji di antara 3 ras tersebut, gunakanlah untuk melakukan eksperimen fusi. Mendengar ini, Fang Yu sedikit menyipit. Ruo Bianjue dan Wuran telah dipukuli hingga babak belur olehnya, namun mereka masih bisa diselamatkan. Saat itu ia bingung, jika tingkat cederanya konstan dan tercerahkan, apa gunanya menyelamatkannya? Sekarang, ketika saya melihat, pihak lain sebenarnya sedang melakukan apa yang disebut eksperimen.
Tes apa? Apakah ini permintaan pengadilan suci? Apa gunanya? Kedua ras manusia ini saya serahkan kepada Master Pavilion. Dari hasilnya, tidak diragukan lagi mereka adalah produk gagal. Dibandingkan dengan fisik para dewa dan iblis, fisik ras manusia memiliki kelebihan, namun memiliki kekurangan, lanjut Roh Kudus. Apa gunanya omong kosong yang kamu katakan ini? Apakah ini akan mengubah situasi pertempuran? Fang Yu menyela roh itu dan mencibir. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa hari ini kamu mungkin bisa mengalahkan kami, tapi kami hanyalah lapisan terbawah di antara kekuatan yang kami dukung. Jika kamu menganggap para dewa dan iblis sebagai milikmu, kamu hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Mata roh suci bersinar dengan cahaya biru, dan dia berkata dengan suara dingin, orang kuat sepertimu, yang jatuh ke tangan kami di masa depan, pasti tidak akan bertahan atau mati. Kami akan menggunakan daging dan darahmu sebagai fondasi dan melakukan segala macam hal untukmu. Bereksperimenlah, jangan sampai kamu terluka. Boom! Chen Qianan masuk ke ruang tamu dan duduk di bangku kayu di depan meja. Dia melirik ke arah Tianji Tao. Pendeta Tao Tianji terkejut, tetapi tidak panik. Dengan kehadiran Fang Yu, tidak masalah jika kulitmu robek. Kamu adalah dermawanku, tentu saja aku tidak akan membencimu. Kata Chen Qianan kosong. Kalau begitu, apakah kamu sepenuhnya mengakui apa yang dikatakan oleh penganut Tao Tianji? Fang Yu mengangkat alisnya. Chen Qianan mengangguk dan berkata, bahkan jika dia tidak mengatakannya, kamu mungkin sudah menebak niatku secara perlahan, kan? Ya, aku akui bahwa aku benar-benar ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan orang-orang kuat dari bayangan klan. Begini caramu membalas kebaikanmu. Fang Yu bertanya, memang ada risikonya, tapi jika kamu adalah pemain kuat di klan bayangan gelap, kamu sebenarnya berkontribusi pada ras manusia. Chen Ganan mengangkat matanya, dan Anda telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Kalau kamu punya ide seperti itu, kamu bisa mengatakannya dari awal. Aku tidak suka ditipu. Fang Yu berkata dengan ringan. Aku tidak ingin berbohong padamu, tapi aku tidak bisa menahannya. Chen Qianan berkata dengan darah bersinar di matanya, saya ingin memadamkan klan cahaya dan bayangan, dan saya akan membuat mereka membayar harga yang paling mahal. Saya yakin banyak biksu manusia yang memiliki gagasan yang sama dengan saya. Saat berbicara, nada suara Chen Qianan penuh dengan kebencian. Fang Yu pada dasarnya bisa menebak apa yang mungkin ditemui Chen Qianan. Tapi bagaimanapun juga, penipuan tetaplah penipuan. Jangan berpura-pura, umat manusia tidak pernah memiliki satu hati. Adapun ras bayangan, mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap umat manusia saat ini. Pendeta Tao Tianji berkata dengan suara yang dalam, tujuanmu yang sebenarnya, jelas bukan untuk apa yang disebut umat manusia. Chen Qianan memandang ke arah Tao Surgawi, matanya merah, dan dia meledak dengan niat membunuh. Jantung Tianji Tao melonjak, dan dia mundur 2 langkah. Kalian ras manusia palsu, tentu saja, tidak dapat memahami kebencian ras manusia kami. Chen Qianan berkata dengan kasar. Wajah pendeta Tianji berubah, dan dia berhenti berbicara. Chen Qianan menarik napas dalam-dalam dan menatap Fang Yu. Dermawan, aku tahu aku menipumu. Tapi orang tua ini tidak percaya. Dia dari klan Hong He. Dia memiliki batu teleportasi di tangannya tetapi belum mengatakannya. Chen Qianan berkata dengan cahaya dingin di matanya, jika kamu ingin mengatakannya, bukankah itu lebih tidak terduga? Pendeta Tao Tianji mengubah wajahnya dan berkata, saya karena dermawan, Anda tidak harus mempercayai saya, tetapi jangan pernah mempercayai orang tua ini. Chen Qianan berkata dengan dingin, ambil batu teleportasi dari tangannya, dan kamu dapat kembali ke klan Hong He sendirian. Orang ini, serahkan saja padaku. Chen Qianan menatap pendeta Tao Surgawi itu, niat membunuh muncul di matanya. Pendeta Tao Tianji tampak pucat dan menatap Fang Yu. Pada saat ini, hatinya benar-benar kacau. Jika Fang Yu benar-benar memilih untuk percaya pada Chen Qianan, dan mereka berdua dengan paksa mengambil batu teleportasi dari tangannya, maka semuanya sudah berakhir. Saat ini, Fang Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Chen Qianan. Dermawan, ambil batu teleportasi di tangannya, lalu segera pergi dari sini. Kata Chen Qianan, kamu tidak ingin pergi? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sini, pertama-tama bunuh orang tua ini,
dan kemudian lanjutkan memikirkan cara untuk menyingkirkan pembangkit tenaga klan bayangan lainnya. Kata Chen Qianan dengan tegas. Itu dia. Fang Yu mengelus dagunya. Penganut Tao Tianji hanya merasa tercekik. Hancur. Fang Yu, kamu tidak percaya, kata Tao Tianji dengan wajah pucat. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba tersenyum dan menepuk bahu pendeta Tao itu, dan menatap Chen Qianan. Maaf, lelaki tua ini telah jatuh ke tanganku di tingkat yang lebih rendah. Aku mengenalnya lebih baik daripada kamu. Fang Yu berkata, dalam hal ini, saya memilih untuk mempercayainya. Lagi pula, kamu bahkan tidak ingin mengatakan mengapa kamu menjadi tahanan tingkat 6. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chen Qianan menjadi stagnan, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Segera, dia membuka tangannya dan menutup matanya. Dermawan, kamu dapat mengambil nyawaku sekarang. Aku berhutang budi padamu, kata Chen Ganan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, kamu tidak menyebabkan kerugian besar bagiku. Jadi, aku tidak akan mengambil nyawamu, tapi sebagai hukumannya, kamu bisa tinggal di sini sendirian. Masalah yang kamu timbulkan padaku, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Setelah berbicara, Fang Yu memandang ke arah pendeta Tao Surgawi. Pendeta Tao Tianji segera bereaksi, mengangkat batu teleportasi di telapak tangan kanannya, dan melantunkan taktik tersebut. Bas, sinar cahaya yang kuat segera bersinar dari batu teleportasi, yang menyelimuti Fang Yu dan misteri surgawi Tao. Chen Qianan berdiri kurang dari 5 meter jauhnya, menyaksikan pemandangan di depannya, matanya diterangi oleh cahaya. Penganut Tao Tianji sangat gugup sambil tetap memperhatikan tindakan Chen Qianan saat merapal mantra. Jika Chen Qianan kehilangan akal sehatnya saat ini, dia tiba-tiba mulai bergerak, kemungkinan besar potongan batu teleportasi terakhir ini akan hancur. Untungnya, Chen Qianan tidak melakukan ini. Wah, 10 detik setelah merapal mantra, seberkas cahaya turun dari langit, dan mendarat di Fang Yu dan misteri surgawi Tao. Kekuatan ruang yang kuat menyebar. Fang Yu dan Tianji Tao menghilang di depan mata Chen Qianan, tidak meninggalkan jejak nafas. Cahayanya memudar. Chen Qianan masih berdiri di ruang tamu. Saat ini, wajahnya benar-benar muram, dan matanya muram. Dia menunduk ke tanah, lalu mengangkat kepalanya dan berjalan perlahan ke jendela. Melihat para prajurit di jalan di bawah, tubuh Chen Qianan bersinar dengan cahaya redup. Penampilannya telah berubah dari tampilan aslinya. Namun, di bagian belakang lehernya, ada tanda ungu ekstra berbentuk setengah bulan yang belum pernah dilihat oleh Fang Yu maupun Tao Tianji. Sayangnya, saya terlalu ingin mendapatkan hanya satu artefak suci. Saya bisa meminjam tangannya untuk perlahan-lahan mendapatkan keempat artefak suci. Chen Qianan bergumam pada dirinya sendiri. Chen Qianan, yang telah mengembalikan penampilan aslinya, juga menunjukkan tanda setengah bulan berwarna ungu di pupilnya. Saat ini, meski penampilannya sama seperti sebelumnya, temperamennya berbeda dari dua. Nafas yang sangat dingin dan sangat dingin. Sepanjang waktu, ia mengeluarkan nafas yang berbahaya, yang membuat orang ketakutan. Chen Qianan berdiri di dekat jendela, sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak, kesalahanku tidak besar, jika tidak ada orang tua itu, rencanaku tidak akan terungkap terlalu cepat. Mata Chen Qianan dingin. Berpikir seperti ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke tempat di mana Fang Yu dan Tao Tianji menghilang. Pada saat ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman aneh dan dingin. Kamu punya batu teleportasi, kan? Aku tidak punya. Selama kata-kata itu, Chen Qianan mengangkat tangan kirinya. Bas, telapak tangan kiri Chen Qianan bersinar, dan sebuah tiang yang bersinar dengan cahaya biru muncul di atasnya. Melihat tiang di tangannya, senyuman di wajah Chen Qianan menjadi lebih cerah, dan tanda setengah bulan di matanya bersinar dengan cahaya ungu. Hancurkan rencanaku, kamu harus membayar harganya. Nada suara Chen Qianan seperti udara dingin yang mengalir di jurang, menyebabkan suhu di seluruh ruangan turun secara tiba-tiba. Menyadari hal ini, Fang Yu mengerutkan kening. Jika keempat roh suci agung ini semuanya adalah produk manufaktur, maka kehendak mereka juga harus sama dengan keinginan orang mati. Mereka hanya akan menuruti perintah, tidak akan pernah menentang, dan tidak akan mengkhianati nyawa mereka demi menyelamatkan nyawa mereka. Dengan cara ini,
Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan informasi berguna dari apa yang disebut Roh Kudus di depan Anda. Bentak. Fang Yu menamparkan wajah Roh Kudus dengan tamparan. Seluruh tubuh Roh Kudus ditampar ke tanah dengan suara teredam. Orang yang membuatmu terlalu tidak bertanggung jawab. Dia hanya membuat separuh wajahnya. Fang Yu berdiri dan berkata dengan ringan. Bunuh aku, selamatkan hidupku, beri aku kesempatan untuk melawan. Roh Kudus mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, dan berkata dengan suara dingin. Aku penasaran sekali, kenapa disebut Roh Kudus? Apakah semua makhluk yang dihasilkan di pelataran suci disebut Roh Kudus? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Roh Kudus tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Fang Yu berjongkok lagi, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih kepala makhluk itu. Bas! Semburan cahaya terang dilepaskan dari telapak tangannya. Roh Kudus mengguncang seluruh tubuhnya, dan tubuhnya langsung menjadi kaku. Pada saat ini, kesadaran spiritual Fang Yu telah menyerbu roh-roh kudus. Dia menggunakan metode pencarian jiwa paling dasar. Cara ini sangat berguna bagi para kultivator dengan basis kultivasi rendah, tetapi setelah basis kultivasi tinggi, jiwa pada dasarnya terkunci, dan kesadaran ilahi manapun sulit untuk menyerang. Menghancurkan dan memasuki jiwa secara paksa, maka tidak ada ingatan yang dapat ditemukan, hanya sejumlah besar sisa-sisa yang terfragmentasi. Namun dalam situasi ini, Fang Yu tidak punya cara lain, jadi dia hanya bisa mencobanya. Namun, Roh Kudus di hadapannya, bahkan jiwa, kosong. Kesadaran ilahi Fang Yu dengan mudah menyusup ke dalamnya, tetapi tidak mendapatkan apapun. Tidak mungkin, jadi saya harus mundur. Fang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat roh suci. Sepertinya tidak ada cara untuk mengeluarkan informasi apapun dari mulutnya. Kalau begitu, Fang Yu berdiri dan berjalan keluar sel perlahan. Bunuh aku, Roh Kudus berbicara dari belakang. Tentu saja aku akan membunuhmu, jangan khawatir, ada beberapa yang akan mati bersamamu. Fang Yu berkata tanpa menoleh. Meninggalkan ruang bawah tanah, Fang Yu sekali lagi kembali ke markas Paviliun Zixin melalui tanda cincin yang dikeluarkan oleh Bei Bei. Masih ada lebih dari 1000 biksu Paviliun Zixin yang dikendalikan olehnya. Karena tidak ada informasi yang dapat diperoleh dari mulut Roh Kudus, maka Anda hanya dapat memulai dengan para biksu di markas besar Paviliun Zixin. Namun, ketika Fang Yu kembali ke markas Paviliun Zixin dan melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Lebih dari 1000 penggarap Paviliun Zixin yang telah dikendalikan olehnya masih berdiri di tempatnya. Hanya saja ketujuh lubangnya mengeluarkan darah, matanya kusam, dan kehilangan penampilan. Tidak ada nafas lain di tubuh mereka, yang ada hanyalah keadaan tak bernyawa. Semuanya sudah mati. Fang Yu mengerutkan alisnya, mengamati sekeliling, dan melepaskan kesadaran ilahi untuk mencari lagi. Seluruh markas besar Paviliun Zixin telah berubah menjadi reruntuhan, tidak ada jejak kelainan di dalamnya, dan tidak ada barang khusus yang dapat ditemukan. Selain Paviliun Zixin, banyak kultivator yang tampaknya mengetahui apa yang terjadi di Paviliun Zixin, dan secara diam-diam melepaskan kesadaran mereka untuk memperhatikan situasi di sini. Fang Zizun. Fang Yu masih berpikir, tiba-tiba sebuah suara keluar dari telinganya, itu adalah Cisuan. Apa yang salah? Fang Yu bertanya, menurut perintah Anda, saya mengirim bawahan saya untuk membersihkan Paviliun Zixin, tetapi banyak bawahan saya yang melaporkan. Ketika mereka tiba di Paviliun Zixin, mereka menemukan bahwa semua anggota Paviliun Zixin telah meninggal karena kemarahan, dan Paviliun Zixin sendiri. Bangunan itu juga hancur dan tidak ada barang berharga yang dapat ditemukan. Itu semua karena Qiqiao mati kehabisan darah. Fang Yu bertanya sambil memandangi sekelompok mayat yang berdiri di depannya. Petik 2. Ya, jawab Cisuan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya berkedip-kedip. Sepertinya, setelah kematian Master Pavilion, bagian dalam Paviliun Zixin sudah mulai membersihkan dirinya sendiri. Semua anggota Paviliun Zixin dibunuh bersama, dan Paviliun Zixin dihancurkan bersama, tanpa meninggalkan petunjuk. Cara seperti itu bisa dikatakan mutlak tidak bisa dihindari. Benar-benar menghalangi jalan untuk menyelidiki Paviliun Zixin. Tentu saja, bagi saudara-saudara di Paviliun Zixin, akhir cerita mereka sangat tragis. Sebagian besar kultivator Paviliun Zixin ini pasti berasal dari berbagai ras di benua Yunyu. Kematian mereka jelas bukan niat awal mereka, apalagi pilihan mereka. Namun,
Ketika mereka bergabung dengan Paviliun Zixin, hidup mereka ditakdirkan berada di luar kendali mereka. Ini benar-benar dilakukan, sepertinya Paviliun Zixin masih lolos dari jaring. Fang Yu menyentuh dagunya dan berkata dalam hatinya. Tetapi dalam situasi ini, tidak mungkin menemukan ikan yang lolos dari jaring lagi. Pada dasarnya tidak mungkin gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang Paviliun Zixin telah dihilangkan, semua petunjuk telah terputus, dan tidak ada informasi yang dapat diperoleh. Fang Yu melirik mayat di depannya lagi dan mengangkat tangannya. Ledakan, langit menjauhi api, menutupinya. Mayat berdarah ini dengan cepat berubah menjadi abu terbang. Sayang, kembalilah ke surga. Fang Yu berbalik dan berkata pada Bei Bei. Wow, Bei Bei melepaskan tanda cincinnya. Fang Yu kembali ke Tiandaomen. Petunjuk di sisi Paviliun Zixin telah rusak, dan dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke hal lain terlebih dahulu. Fang Yu berada di lantai paling atas loteng, duduk di hadapan Wang Fan di depan meja kopi. Saya bisa menyiapkan upacara eksekusi untuk Anda. Fang Yu berkata, inspirasinya datang dari apa yang Ji Wangu lakukan padamu sebelumnya. Mendengar ini, wajah Wang Fan sedikit berubah. Dia tahu apa yang dikatakan Fang Yu. Ini untuk mengeksekusi Ji Wangu di depan umum di bawah pengawasan semua orang. Jika kamu mau, aku bisa membiarkanmu mengeksekusinya secara pribadi, kata Fang Yu. Secara pribadi, di mata tunggal Wang Fan, matanya berkedip. Mengeksekusi Ji Wangu dengan tangannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan selama bertahun-tahun. Apakah Anda bersedia? Fang Yu bertanya. Saya iya. Wang Fan mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya, dan menjawab dengan tegas. Dia bukanlah orang yang suka pamer. Sebaliknya, selama 100.000 tahun terakhir, dia menjadi terbiasa dengan perasaan berjalan dalam kegelapan. Tapi, eksekusi Ji Wangu sendirian di depan umum bukanlah urusannya sendiri. Ini adalah masalah seluruh umat manusia. Wang Fan melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yuanshi Supreme, untuk banyak orang yang dikorbankan, dan untuk ribuan umat manusia yang telah mati secara tragis di bawah penindasan Protoss selama bertahun-tahun. Pentingnya hal ini adalah untuk mengumumkan kepada ribuan kelompok etnis di seluruh benua Yunyu. Umat manusia akhirnya mengalahkan Protoss. Memikirkannya saja, mata Wang Fan sedikit merah. Betapa dia berharap Yuanshi Zizun dan siswa lainnya dapat melihat pemandangan ini. Namun, kini hanya dia yang tersisa. Jika kamu bersedia, maka aku akan membiarkan Cisuan mengaturnya. Fang Yu berkata, dengan kemampuan Cisuan, seharusnya tidak sulit untuk membuat siaran langsung seluruh benua. Setelah berbicara, Fang Yu segera menghubungi Cisuan. Setelah mendengar permintaan Fang Yu, Cisuan segera menjawab, Fang Zizun, beri saya waktu 2 hari untuk mengatur eksekusi ini. Untuk mengeksekusi Master Dewa Ji Wangu di depan mata 10.000 klan. Bagi Cisuan, ini juga merupakan balas dendam yang besar. Bahkan jika Fang Yu tidak memintanya, dia akan mencoba yang terbaik untuk membuat lebih banyak orang melihat adegan ini. Setelah memberikan instruksi kepada Cisuan, Hong Yaozu, Zixi, Fei Qi, Del, semuanya berkumpul di lantai atas loteng. Saudaraku, Protoss telah dikalahkan olehmu, dan iblis telah menundukkan kepala mereka untuk menuntut pengadilan. Kamu sekarang adalah penguasa Yunyu yang layak. Hong Yaozu berkata dengan penuh semangat. Yunyu memerintah. Judul ini tidak ada artinya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ji Wangu juga mengaku sebagai master sebelumnya, apa akhir permainannya sekarang? Tuan Fang, orang kuat sepertimu harus terus terbang ke atas, kan? Fei Qi berdiri di samping, matanya penuh kekaguman ketika dia melihat ke arah Fang Yu. Sebelum bertemu Fang Yu, hatinya sudah mati. Penguasa surgawi yang mendalam tertinggi yang ada di bumi pada saat itu, menjadi biksu biasa setelah naik, dan bahkan menjadi kelompok etnis kelas 10 di benua Yunyu. Bahkan bukan sebagai binatang buas. Saat itu, ia mulai meragukan arti kultivasi. Sampai saya bertemu Fang Yu, saya melihat kekuatan Fang Yu, dan apa yang dia lakukan selama periode ini. Api di hatinya kembali menyala. Fang Yu seperti mutiara cerah yang tergantung tinggi di udara. Fei Qi sudah menganggap Fang Yu sebagai target, dan dia berharap suatu hari nanti dia bisa mengendalikan segalanya seperti Fang Yu. Terbang, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak mungkin lagi untuk naik sekarang, itu harus ke alam berikutnya. Alam selanjutnya,
Mata Fei Qi berkilat kaget. Fang Yu, kekuatanmu benar-benar tidak bisa bertahan di benua Yunyu selamanya. Selanjutnya, mau kemana? Wang Fan juga bertanya, kemana harus pergi? Aku benar-benar tidak tahu. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, dia telah mendengar bahwa pelindung paviliun Zixin berasal dari dunia luar, dan berencana untuk meminta petunjuk, dan kemudian pergi ke alam itu. Tapi sekarang, semua petunjuknya rusak. Karena itu, ia pun kehilangan tujuannya. Namun, apapun yang terjadi, sebuah batas mempunyai batas. Ketika Fang Yu dapat memasuki alam Yunyu dari alam Void Abyss, dia sekarang dapat menggunakan metode yang sama untuk berpindah dari alam Yunyu ke alam berikutnya. Kakak akan pergi secepat ini? Hong Yaozu bertanya dengan mata terbuka lebar. Tidak secepat itu, setidaknya kita harus menangani banyak hal di sini. Jawab Fang Yu. Kini, meski semua lawan utama di benua Yunyu telah teratasi, masih banyak permasalahan lanjutan yang perlu diselesaikan. Yang terpenting adalah perkembangan Tiandaomen dan ras manusia. Meskipun ras iblis telah menundukkan kepala dan mengklaim sebagai anggota istana, sulit untuk menjamin bahwa mereka dapat mempertahankan sikap mereka saat ini setelah Fang Yu pergi. Oleh karena itu, bagi para iblis, Fang Yu masih membutuhkan kontrol yang lebih dalam. Adapun pandangan ribuan suku di benua Yunyu terhadap umat manusia, hanya perlu diubah dengan eksekusi Jiwangu. Dunia ini selalu menghormati yang kuat. Teran bahkan memenangkan Jiwangu, jadi bagaimana kelompok lain bisa berani memprovokasi Teran? Apalagi meremehkan umat manusia seperti dulu. Di lantai atas loteng, Fang Yu mengobrol sebentar dengan para biksu yang hadir. Sore harinya, dia kembali ke gunung belakang dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian.